Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sudah wafat ibu saya, sudah mendengarkan. Terima kasih atas doa-doa bela sungkawa. Ini memang ujian yang berat dan pas dengan materi bahasan kita yang keempat, yaitu sabar. Sabar itu kan ada 3 tempatnya. Sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Apa artinya sabar? Sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Sesudah ditahan, dikendalikan, lalu kita bersikap dengan sikap yang Allah sukai, itulah sabar. Ucapan, pikiran, keputusan, semuanya harus dikendalikan supaya tindakan kita pas dengan yang Allah sukai. Ini ujian berat kalau buat saya ya, karena saya dekat sekali dengan ibu ini, seperasaan saya. Tiap pulang dari Jakarta mesti ketemu ibu dulu, baru ke pesantren. Dulu pernah punya kuda, tiap pulang dari Jakarta ke kuda dulu, baru ke ibu, dan mati kudanya. Dan saya meyakini bahwa memuliakan orang tua itu sesuatu yang pintu surga. Setiap malam sebelum ibu tidur saya telepon, kalau sedang di luar kota. Kalau di Bandung jam 9 sesudah acara pesantren dari masjid, diusahakan tinggal di rumah ibu ya, ikut menemani. Nanti selesai jam 3, setengah 4 baru keluar dari rumah ibu untuk bertugas lainnya. Hampir begitu setiap hari sesudah ayah meninggal. Tidak jauh rumahnya di KPAD Geger Kalong, dan tidaklah pergi kemanapun kecuali harus ke rumah ibu dulu gitu. Jadi dekat. Dan bedanya waktu umroh kemarin, setahun sekali ibu umroh setiap bulan Februari. Saya bilang sama Rino ya, pernah bilang kan saya, perasaan saya ini umroh terakhir buat ibu saya gitu. Maka sebisanya saya tuh menyempurnakan, ngedorong, kamarnya juga sebelahan, terus tawaf, sa'i, kemana ibu mau ya saya dorong terus. Dan memang terakhir yang menarik kemarin sebelum berangkat umroh ini, ibu kurang sehat, flu gitu, di samping memang ada diabetes. Pagi-pagi saya mau berangkat, ibu tuh maksa mau keluar, mau dadah gitu di pintu. Tapi kan udah nih di rumah aja, nggak ingin keluar. Rupanya itu yang terakhir kalinya berjumpa ya. Dadahin saya, padahal ya biasa gitu, tapi ingin aja lihat. Saya lihat gerbang dibuka, semua dibuka, karena tidak keluar, hanya sampai di batas di pintu ya. Sudah peluk, siu berangkat saja. Nah kemarin sore itu dapat berita ibu sangat tidak enak badannya, sering demam, ada demam. Dokter sudah kesana tapi tetap tidak mau diinfus, tidak mau ke dokter gitu. Nah yang bisa ngebujuk ya cuma satu, yang ini. Jadi yang lain nggak ada yang mempan ya. Nin, ayah panggilnya Nin sekarang tuh ya, ke rumah sakit ya supaya nyaman ya, bawalah ke Hasan Sadikin. Sampai di itu masih bisa malam. Saya ceramah ya di sini. Ya. Saya ceritakan. Ya. Ibu saya masuk itu telepon sebelum tidur, telepon ya gimana nih dia udah enak kan di sini ya. Pagi-pagi telepon bunyi di kamar tuh. Rupanya sudah wafat. Saya pengen tahu bagaimana ibu saya meninggalnya ya, karena itu yang penting bagi saya ya. Ternyata itu anfalnya tuh sekitar jam 2. Ibu tuh biasa tahajud itu jam 2, setengah 3, itu standarnya ya. Jadi kalau saya bangun pasti ibu udah duluan sholat, belum pernah keduluan oleh saya sholat tahajudnya.
Dan memang di usia tua ini udah tidak tertarik ngobrol, tertariknya adalah baca Quran. Jadi ngobrol itu sesuatu yang tidak menarik lagi. Biasanya kan ngobrol, kalau udah sepuh kan udah ngobrol diulang-ulang, ya kan. Nah saya dengar aja ya, walaupun sudah tahu kisahnya ya, karena tadi baru cerita ya. Nah tapi sudah berubah beberapa waktu setahun ini, jadi dari ngobrol ke Quran. Jadi Quran, kalau nggak Quran gitu, TV juga udah tidak menarik lagi gitu. Nah kemarin itu saya tanya gimana saat akhirnya, nah, sakit badan itu jantung, terus menggigil, lagi menggigil itu tetap aja ingin tayamum terus Bu. Jadi tayamum sambil baca ayat kursi, sepatu sakit kaki gitu. Biasa mungkin kalau suka sakit gitu, mungkin bekas diabetesnya itu yang menyerang, kalau apalah gitu ya. Akhirnya tayamum dan sholat lah sekitar jam 4 itu, sambil nahan sakit itu, sambil berbaring. Nah dalam sholat itu tiba-tiba melemah, ditalkin saja la ilaha illallah, baru saja selesai ditutup aja matanya, barulah dokter perawat berdatangan gitu. Nah begitu, saya bahagia walaupun sedih ya, karena saya tahu dari yang mendampingi itu ada juga adik saya, bahwa meninggalnya dalam keadaan salat walaupun tidak tuntas, dan tetap zikir sepanjang hayat. Aduh saya bersyukur. Dulu waktu ayah saya masih nemenin, karena waktu ayah itu dulu pernah berkata begini, AA kalau mau tugas dakwah berangkat aja, jangan takut, jangan risau, insya Allah nggak akan kecolongan, misalnya gitu bahasa semua, pokoknya mau bekal nggak akan kecolongan lah. Terus, kan kalau tugas dakwah suka lama Bu, Amerika itu paling nggak 20 hari, 17 hari ya, kedua tuh sini 9 hari. Tapi Masya Allah tuh, yang harusnya saya umroh 9, waktu itu 5 hari pulang, udah ada jadwalnya pulang. Yang biasanya Senin, Selasa, Rabu, saya kan bagian ceramah di Jakarta kosong. Jadi pulang dari sini tuh langsung ke rumah sakit Dustira, saya itikaf di masjid rumah sakit Ramadan ya, itikaf. Kemudian saya nemenin sekali itu sampai hari Senin itu. Alhamdulillah itu juga saya bahagia itu lihat bapak saya ngaji terus sampai akhir hayatnya. Bapak saya tentara ya. Nah meninggal, malamnya dimandikan, bisa sholat di pesantren, bisa satu kereta jenazah. Saya sampai ke Cimaragas di Banjar itu ya, sampai penguburannya masuk ke liang lahat sampai selesai gitu. Ya Allah, benar seperti yang dikatakan ayah saya ya, semuanya kayak teratur sekali tuh. Nah yang ini saya milih kemarin tuh, saya pulang atau jangan. Saya pikir mana yang paling membuat ibu saya bahagia, saya di Mekah atau pulang waktu kemarin tuh. Kalau pulang juga ibu bakal tertunda di kuburnya. Ini tidak baik, tidak nyunah ya, sebaiknya lebih cepat dikuburkan. Akhirnya ya sudah kuburkan saja. Saya ikut lewat video call di depan Multajam tuh ya. Alhamdulillah. Sedih karena pas pulang nanti saya nggak akan ketemu ya. Di sini saya sedih lagi, kamarnya sebelahan kemarin, jadi ingat-ingat terus tuh. Lalu lihat yang didorong, ingat karena saya ngedorong-dorong terus kemarin ya. Makanya hari ini saya mau ceramah tentang kematian saja ya, karena saya lihat wajah-wajah yang hadir ini. Kakaknya ibu, wak saya ya, pulang umroh juga meninggalnya. Pulang umroh meninggal ya, terus ibu saya Februari kemarin. Jadi harus siap-siap lah ya. Nah meninggal itu ada 3 rahasianya, misterinya oleh Allah. Satu, waktu. Jadi Allah itu merahasiakan waktu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum
La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Coba dilihat dulu ya. Keunggulan saya itu adalah memberikan kesempatan para ustaz menyampaikan ilmunya. Jadi mati itu ditetapkan 120 hari di perut ibu dulu. Udah beres nih. Tidak ada yang menyebabkan kita mati kecuali satu, yaitu time is up. Waktu selesai. Jadi kalau sudah waktunya habis, mati kita ini. Kalau belum waktunya habis, nggak mati. Ada aja jalannya. Walaupun divonis hukuman mati. Berapa banyak hakim yang duluan mati daripada terdakwa? Ya, terdakwa masih jumeneng, hakimnya sudah meninggal, padahal dia yang memvonis. Karena vonis hakim sudah ditentukan juga. Bunuh diri juga kalau belum waktunya nggak mati. Karena ada tuh yang di rel kereta api, walaupun kereta apinya lewat tetap itu karena salah berbaringnya. Ya. Oleh Allah diilhamkannya begitu. Karena kalau di sana potong pasti mati ya. Di depan Polda Jakarta loncat kan dari atas tuh. Pas loncat ternyata cuma patah. Begitu kelindas mobil kakinya. Itu cuman kaki potong ya. Aduh, gagal bunuh diri. Ada yang masuk sumur nggak survei dulu, dangkal. Ada yang naik lagi menyut. Susah lah kalau belum waktunya mah. Tapi kalau sudah waktunya nggak ada pilihan, pasti mati. Yang kedua adalah tempat. Nah, kita ini akan mendatangi tempat kematian kita. Seperti pesawat Sukhoi yang nabrak waktu itu ya. Itu pilotnya tuh lahir di Rusia. Tidak ada pelajaran tentang Gunung Salak. Tapi karena ajalnya di Gunung Salak, dia datang tuh jauh-jauh pakai pesawat baru dan ketemu dengan yang udah dicatat bakal meninggal di Gunung Salak, ngumpul di pesawat itu. Yang tidak takdirnya meninggal nggak masuk ke pesawat itu. Kan ada yang ketinggalan lagi sholat ya. Bagi yang ngerti ilmu tauhid udah jelas ini. Nanti ngumpul di sana meninggal. Sama yang Air Asia, kemudian Lion kemarin. Nah, itu yang sudah waktunya meninggal. Menantu saya, Bu, suaminya Gaida, disetirin malam-malam jam 3 di tol, nabrak truk, ngantuk supirnya. Itu besi belakang truk tuh di sini, Bu, karena kursinya di belakangin. Kalau kursinya tegak, motong lehernya tuh, karena habis sepatu tuh. Begitulah kalau belum ajal. Nah, saat yang sama dengan tabrakan itu, tetangga di depan rumah Apin ini, persis depannya itu, nggak ada sakit apa-apa. Pulang naik motor, berbalik, meninggal. Aneh, yang tabrakan depannya, yang meninggal, nggak ada yang aneh kalau ingat takdir. Karena ajal mah udah beres pembagian. Pertanyaannya, bisakah umur diperpanjang? Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak. Dalilnya sama, tapi diperpanjang itu ada yang waktu atau nama. Silaturahim memperpanjang umur, doa memperpanjang umur, sedekah. Nah, pasti diperpanjangnya juga kalau yang saya pahami ke takdir lain yang sudah tertulis juga. Kamu kalau banyak doa takdirnya ini, kamu kalau rajin sedekah silaturahim takdirnya ini, kalau enggak yang ini gitu. Enggak akan ngarang tiap mau mati sedekah atau mati ya, harus mati ya, karena kepenuhan. Dan banyak yang menginginkan kematian tuh ya. Dan kalau ibu mau panjang umur enggak? Jawab mau, tidak. Berapa? 300? Coba 250 kan? Nah, yang jelas ini di Mekah nih ya. Mau berapa? Hah? Cek, Bapak banyak umur.
Ya manusia katanya nyebut nggak mau udah mau ya nggak. Kita tuh nggak tahu yang pantasnya berapa. Sekarang umur 100, tapi dari umur 45 pikun. Kapan amit-amit ini? Mana nggak pakai celana, aduh. Makanya saya mah terserah Allah aja. Gak mau ngapain. Ternyata ini doa ibu saya yang paling sering diminta atau nggak apa? Minta meninggal tidak nyusahin anak cucu. Itu mah masuk periksa-periksa pagi udah selesai. Nggak ada sulit-sulitnya sama sekali itu ya. Saya juga pengen kayak gitu, nggak mau nyusahin. Oh mikir, saya pengen jangan. Nah, jadi yang kedua tempat, yang ketiga cara. Nah kita juga tidak tahu nih air hidup kita tuh caranya apa. Walaupun perang belum tentu mati. Tentara itu mayoritas meninggalnya justru di tempat tidur, bukan di perang ya. Khalid bin Walid itu tubuhnya tuh penuh luka, tapi dia nggak ada takdir meninggal di medan perang. Ada yang ketembak, teng helmnya, helm, teng baru yang kedua. Nah, peluru pertama itu namanya pembuka helm. Jadi gimana dong? Itu yang urusan Allah nggak usah kita urusin. Tentang kapan, di mana, cara, itu masih suka yang punya kita. Urusan kita cuma satu, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah apa artinya? Akhir yang baik. Gimana caranya husnul khotimah? Ya sederhana. Supaya akhirnya baik, maka setiap waktu jadi orang baik. Karena orang itu akan dimatikan oleh Allah syariatnya dalam kebiasaan. Tuh, coba yang jadi pilot, periksa rekaman black box. Itu yang meninggal di sana waktu mau crash itu, teriakannya itu ya sesuai dengan kebiasaannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang anjis, gile, benar. Nah, gimana dikasih nyebut nama Allah hari-harinya nggak pernah nyebut, ya kan? Makanya hati-hati yang suka berbuat maksiat. Akan pernah cerita tuh yang wakil ketua sebuah organisasi besar, yang jam 11 malam dia keluar rumah, umur 56 tahun, bapak-bapak disegani, tahu-tahu nyari waria, mesum sama waria. Udah gitu ada yang datang, malaikat maut, mati itu. Waria aja lari ya. Itu mah aib, itu teh kebiasaan. Oh aib tuh bu, aib itu kebiasaannya. Karena orang akan dimatikan dalam kebiasaan. Kan ada dua pilihan orang yang maksiat tidak tobat itu, dibuka atau dimatikan dalam maksiat. Nah apa jadi pada melotot ke saya? Bukan saya pencabut nyawanya Pak. Saya juga tegang. Iya. Jadi kayak dibuka-buka, ketangkap tangan dan sebagainya itu kebiasaan. Maaf ya, karena berita-berita itu juga takdir Allah. Ada yang ya siapalah gitu yang 80 juta ternyata keterimanya cuma 35. Itu saya nggak terlalu penting buat saya, cuman saya tahu ini takdir Allah ya. Ini pasti sering ya kan, makanya dibuka. Dan yang jajan-jajannya juga sering. Gimana nggak stres tuh sekarang ya kan? Ada menteri, sekarang nggak enak tidur, takut disebut. Kalau ada kamera lucu,
Ikut kebongkar ya. Ibu ini gembira puasa. Nah hadirin sekalian, sama itu ya, seperti yang HP kebuka dan sebagainya. Kalau dia biasa ngebuka gitu ya, nanti Allah bisa dibuka tuh aib kita tuh, karena apa yang kita lakukan kan disaksikan oleh Allah setiap saat. Nggak ada yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi semuanya kelihatan, tinggal dibuka. Dan kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka. Gak bisa dikadalin. Gak ada orang jago strategi, gak bisa. Ini kelicikan, kecurangan tuh udah mati-matian tuh sembunyinya, ya kan? Ini saya hampir tiap hari dapat video curang itu. Pasti nggak mau terbuka dia, ya kan? Diam-diam. Tapi kalau Allah mau ngebuka, kebuka dan tidak tersembunyi. Bapak pakai WA diam-diam, ketiduran. Oleh Allah dibikin ngantuk, oleh isi ibu, nah ya. Siapa nih? Coba kamu. Ya. Mama yang menjiwai pisan. Itu kelihatannya ada kepuasan batin. Saya kemarin seharian nangis sampai sakit kepala, sekarang udah bisa ketawa lagi, berarti hati saya remek. Nah, jadi supaya kita matinya baik, pilihan kita adalah jadi orang baik. Kita tuh pasti pengen bahagia, betul? Pasti pengen mulia, benar? Pasti pengen selamat, betul tidak? Itu teh adanya cuma pada kebaikan. Jadi nggak rumit hidup tuh Pak, nggak rumit. Jadi saya barusan teleponan Pak dengan seseorang. Ada orang ya yang muji sekali kepada saya dia. Dulu saya jengkel marah, tapi saya pikir kalau saya marah saya rugi. Hati nggak tenang, pikiran nggak tenang. Maka saya robah, saya nggak akan mau marah walaupun dia berbuat tidak baik ke saya. Saya mau baik saja kepada dia. Ini saya berusaha baik, benar-benar. Janjinya nggak saya tuntut, ya. Mungkin dia udah sadar sendiri. Yang terjadi adalah orang itu jadi baik sekali sekarang. Dulu disuruh baik, nggak mau baik. Giliran kita ngebaikin, dia jadi baik, lebih baik daripada harapan sebelumnya. Nah, itu bonus, karena yang aslinya rezeki kita tuh kitanya yang jadi baik. Mengerti nggak, Dedin? Orang baik ke kita mah bonus. Suami sayang ke ibu mah itu mah nggak bonus. Yang asli rezeki ibu adalah ibu jadi orang baik. Saya sudah ingetin ke Rino dan kawan, ke Bu Rino dan kawan-kawan. Ingat, travel tuh kalau kita dapat untung itu mah bonus. Bukan itu keuntungan kita. Yang asli itu keuntungan kita tuh bisa melayani tamu Allah, memuliakan tamu Allah, berkhidmat ke tamu Allah. Itu rezeki kita. Perkara perusahaan nanti dapat untung, dapat gaji, dapat itu mah bonus. Beda dengan orang yang mikirnya itu sebagai rezeki, ya kan? Cintai dong saya suamiku. Susah Bu, udah habis nih cinta untukmu. Kan menderita Bu. Ibu jadi orang baik itu rezeki kita. Halo? Ya. Nah, sekarang perintah Allah tuh semuanya baik. Coba perintah Allah, nyuruh ikhlas. Ikhlas tuh kan bahagia, benar? Disuruh rendah hati, disuruh syukur, disuruh sabar, disuruh memaafkan, disuruh senang sedekah. Semua itu adalah kebahagiaan. Jadi aneh kita tuh pengen bahagia, tapi kelakuan kita milih kelakuan yang bikin sengsara. Contohnya cemburu, dendam, sakit hati, pelit, koret, kedekut, butut kasir, cap jahe, ngomong jelek. Orang ngomong jelek tuh kan sebel banget gitu.
Ngomong jelek aja, wajah ke bawah jelek, bener. Dan nggak ada ngomong jelek, dia tuh kurang ajar. Nggak nyambung. Dan semua yang dilarang Allah itu bikin kita sengsara, bikin kita hina, dan bikin kita celaka. Jadi nggak rumit hidup ini, Bu, Pak. Tinggal kita mau milih yang mana. Kalau saya sarankan, pilihlah apa yang Allah sukai. Di sanalah bahagia, di sanalah mulia, di sanalah selamat. Dan itu yang mengantarkan husnul khotimah. Paham? Hai, alhamdulillah sudah paham. Demikian hadirin sekalian. Gini, ada paham, ada bisa, Bu. Sebagian besar orang, sebagian besar ya, tidak tahu, tidak paham, baru tahu. Seperti sabar, tahu, paham. Sebagian besar orang cuma tahu, sabar loh. Jadi anak harus sabar. Sambil gak sabar. Jangan marah-marah loh. La tadab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Awas, Bu, jangan mau berteman sama dia. Dia tuh kerjanya ngomongin orang. Dalilnya jelas. Dia ngomongin siapa? Kelemahan terbesar orang senang dengan tahu dan merasa udah bisa dengan tahu. Gak ada apa-apanya tahu tuh. Tahu Michael Jackson tahu? Gak ada apa-apanya, benar. Harusnya tingkatan keduanya adalah paham. Paham itu hanya bisa dengan belajar. Makanya disebutkan man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang ini bakal dibikin baik nih oleh Allah. Ada cirinya, yufaqihu fiddin, diberikan paham agama. Bukan tahu, paham. Nah, paham itu hanya dengan belajar. Tapi Allah itu tidak melihat apa yang kita pahami. Allah itu dua melihatnya, yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat dua dari paham itu, satu hati, dua amal, actionnya. Jadi kerjaan kita yang namanya baik itu dua, hati dan amal. Ada yang amalnya baik, hatinya enggak diterima. Jadi kalau mau jadi orang baik itu tidak cukup baik lahiriah, tapi sampai baik ke batiniah kita. Jelas? Jelas dong. Ini namanya mendustakan kenyataan. Untung ceramahnya sekarang. Kalau kemarin ceramah di sana auranya beda, lagi sedih-sedihnya. Ini juga pulang dari sini sedih lagi. Karena kenapa saya sedih ya? Karena saya ngebayangin kuburan ibu saya. Ibu saya lagi apa? Dikubur, bagaimana keadaannya? Jangan-jangan nunggu doa saya gitu. Siapa temannya dikubur ya? Jadi itu yang kepikiran tuh, wah ini ibu saya ini lagi dikubur, pasti lagi nunggu doa, takut ada apa-apa ya. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi, nggak lagi beramal, tinggal 3 minimal, pakai minimal ya, 1 anak yang mendoakan, 2 amal jariah, 3 ilmu yang manfaat. Makanya banyak-banyak uang ditabung tadi rugi, gak ada apa-apanya, itu gak ada apa-apanya. Ini rumah bapak ibu saya kan, bapak meninggal, ibu meninggal, sekarang anak-anak sepakat udah jadiin rumah tahfiz.
Lebih baik banyak ada santri, gak usah bayar, dah kita biayain aja makannya, tinggalnya. Ya mau apa lagi? Kan nanti ngalir pahalanya buat ibu bapak saya ya. Ya, apa lagi, betul? Masa jerih payah orang tua enak-enak anaknya yang make, apalagi dipakai dosa oleh anaknya, zalim. Udah, mendingan kita ngontrak peninggalan orang tua kita pakai gitu. Aja nih asli. Pak, jangan menganiaya saya, Pak. Udah masa banyak komentar atulah, dia yang bersangkutan aja udah menderita. Matiinnya gimana? Sudah dicolek nggak bisa. Masih dulu ada yang bunyi, Pak. Oh dia berusaha mati, dia dudukin. Ternyata selain bunyi getar. Tidak semua bapak-bapak tahu matiin HP-nya ya. Banyaknya pemberian anaknya. Tenang Pak, lihat saya kan gak berkomentar apa-apa, benar? Karena saya tahu si bapak itu. Nah Bu Pak, tolong ilmu yang dipelajarkan di sini itu adalah paling tinggi derajatnya paham. Harus pakai namanya riyadhah. Nih saya baru juga nih menyelesaikan satu masalah tadi. Ada yang di sebuah masjid, ada yang mau nyumbang buku dengan raknya, masuk ke masjid. Gak bisa ini, ya. Gak bisa, ini pas perwakilan kami juga. Gak bisa, ini nggak akan kepake di sini, nggak ada tempatnya, nggak enak. Saya langsung telepon. Iya tadi kami telah dengerin Pak. Orang itu niatnya baik, ingin ada buku yang perpustakaan yang manfaat, punyanya itu, udah gitu bawa sendiri, dan pasti ingin kebaikan, ingin dibaca sehingga dapat pahala. Ini masjid rumah Allah. Kenapa disikapi dengan begitu? Harusnya sikap sing sopan, sing berprasangka baik. Orang sudah berusaha, niatnya baik, udah usaha. Kalaupun kita tidak punya program itu, ditampung dulu baik-baik, disampaikan baik-baik. Apalagi ini nyangkanya wakil AAG, kan orang standarnya standar, walaupun belum begitu sore sayanya, tapi orang ya, nah saya harus banyak, tidak cukup tahu, harus latihan. Walaupun tahu ilmu agama, tahu rendah hati, kalau nggak dilatih, nggak bisa. Nah inilah titik terlemah banyak di antara kita yang baru belajar agama, tapi tidak punya program mematikan HP. Tidak punya program. Nggak apa-apa Bu, karena saya juga pemberian anak. Saya pengalaman betul Bu melihat situasi begini, karena di pesantren ada namanya santri masa keemasan 45 tahun. Kalau udah HP bunyi tuh, iya Bu, nggak apa-apa Bu, saya ngerti namanya juga pemberian dan tidak ada kursus penggunaan. Bu, saya dibeliin HP yang ini waktu kemarin, pengen sekalian yang anak-anak muda HP, dan nggak pernah bisa nelpon Bu. Pasti nyuruh orang, masalahnya yang disuruhnya nggak ada, gue main telepon. Jadi saya cenderung bijaksana ya, karena saya sudah lihat fakta. So, baru ini lagi, nanti saya siapin palu lah ya. Bapak Ibu yang baik, jadi pulang dari sini bulatkan tekad, jadi orang baik. Inilah kesuksesan kita ya. Gimana kalau orang lain nggak baik, itu mah urusan mereka. Urusan kita mah kita jadi orang baik. Gimana kita sudah berbuat baik gak dihargai, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita itu jadi orang baik, benar?
Jadi kita nggak perlu pengakuan orang, nggak perlu balas budi dari orang, nggak perlu juga diperlihatkan ke orang kita sebagai orang baik. Dah bahagia mah kalau kita berbuat baik yang ingin diterima Allah, di sana bahagia. Menjadi tidak bahagia kalau kita berbuat baik ingin diakui orang kita sebagai orang baik. Itu yang bikin tersinggung, sakit hati. Dan kalau orang ikhlas nggak ada sakit hatinya, Bu, enggak. Orang ikhlas mah nggak ada perlunya dari orang. Perlunya cuma satu, diterima oleh Allah. Jadi ingat ya, kalau Allah tuh melihat dua, apa tadi? Hati dan amal. Dan ini tidak bisa jadi sekaligus dengan ceramah. Ini syariatnya jadinya dengan mujahadah. Terus melatih diri. Riyadhah yang sungguh-sungguh disebutnya mujahadah. Jadi kalau suatu saat ada yang menghina, ini kesempatan. Kita berbuat baik, gak dihargai, ini kesempatan untuk melatih kita. Karena kalau tiap kita dihormati terus gak terlatih, jelas akan ada saatnya gak dihargai, gak dihormati, diremehkan, ditertawakan. Ini program latihan. Kalau gak punya program latihan, jatuhnya sakit hati. Ibu udah masak, kata suami, maaf ya Bu, gak ada waktu saya. Ini latihan. Jadi ibu kalau udah punya program latihan, yes, ini kesempatan yang gitu. Jadi maaf Bapak Ibu yang baik, tidak cukup kita umroh sudah ritual ibadah. Selama umroh ini program kita dapat ilmu, tapi ini pun tidak cukup. Sepulang dari sini harus riyadhah, latih terus, ya. Karena semua kebaikan itu syariatnya harus dengan ilmu dan diamalkan. Latihnya dua, satu hati dan yang kedua amal. Dua-duanya harus dilatih. Tidak cukup hanya lahiriah saja. Jangan nganggap, jangan menunda kewajiban. Ingat baik-baik ya. Tolong Ramadan sebentar lagi zakat keluarkan. Jangan sampai pelit. Suruh seorang yang ngeting itu potong keluarin. Kalau kita yang ngeluarin sendiri berat, ngitung sendiri cenderung dikopet-kopet. Bukan hak kita, yang gak bayar zakat awas ya. Itu nanti Allah punya cara sendiri ngambil uang kita. Ingat yang kemarin 100 ribuan dan 100 ribuan. Dan gampang tinggal jantung, obeng, ring, pakai apa ini kan? Tubuh kita kan udah tubuh ini kan kayak ini Pak, pasir di mana, di empedu di mana. Nah, jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat, jangan sampai mati sebelum tobat, ya. Gak ada yang bahaya kok dalam hidup selain dosa kita. Yang lain-lain biasa aja. Siapa aja yang jadi presidennya udah ada garisnya. Dipikirin oleh kita juga gak ngepek. Ya udah nyoblos kemarin ya kan. Saya mau gimana lagi sekarang? KPU bukan, Bawaslu bukan ya kan? Kalau ngejongkeng sendiri paling broadcast ya kan. Jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat, jangan menganggap remeh maksiat. Bisa mati lagi maksiat. Berapa banyak tuh yang mati lagi maksiat? Nonton film porno mati, yang belum sempat dimatiin. Awas, jangan nyimpen barang-barang yang gak keru-keruan di rumah. Mati, gak sempat beres-beres. Pas dibuka lemari, Allah si ibu. Pengajian visi di error. Keburu mati belum sempat beberes. Serius, langsung pulang dari sini beberes. Delete. Serius ini, jangan sampai kita meninggalkan belang. Serius beberes.
Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Saya rasakan sekarang nyesal sekali ya, karena saya bisa melakukan lebih banyak kepada ibu saya. Kenapa sih alasannya tuh sibuk ya? Kenapa nunggu sejam dengerin omongan ibu teh rasanya lama pisan ya? Apalagi kalau itu lagi ceritanya, kan tadi udah diceritain. Maunya motong aja, kan udah nih. Telepon lagi ya, cerita. Padahal kenapa sih pakai ngitung pulsa segala ke ibu ya? Ini saya lagi kecewa ke diri gitu, karena saya bisa berbuat lebih banyak. Kenapa nggak saya? Sudah selesai sekarang, nggak bisa. Habis nih, saya mertua ada juga. Mertua saya kan 2 pasang ya. Enggak 1. Hah? Saya kan semuanya ada 6 ya, orang tua tuh. Ini 2, enggak Bu. Jangan jebak saya ya. Saya ikut KB Bu, 2 saja cukup ya. Tenang. Nah, jangan sia-siakan dengan anak. Belum tentu bisa ketemu lagi, benar? Ini saya serius sekali dengan semua ini. Makanya kalau ada masalah selesaikanlah. Bisa meninggal. Ini ada seorang saudara saya pada maghrib minta dipijat oleh anaknya. Anak-anak teh pijat sampai isana, wah udah dong Pak, udah capek banget. Udah meninggal bapaknya tuh. Sambil dipijat tuh sampai jam 8:30 tuh. Pas berdiri udah enggak itu udah wafat. Ada yang tidur dan besoknya nggak bisa bangun lagi, betul tidak? Makanya udahlah, sing legowo, sing pemaaf ya, jangan dibikin ribet, bisa mati dalam keadaan ribet, betul tidak? Berapa banyak yang pergi ke kantor dan nggak pernah kembali lagi, anak ke sekolah dan nggak pernah kembali lagi. Terlalu banyak hal yang sangat memungkinkan terjadi seketika, unpredictable, nggak terduga, ya kan? Nggak ada jaminan Pak. Besok kita bisa pulang ke Indonesia, nggak ada jaminan tuh, nggak ada jaminan sama sekali. Benar kan? Emang kalau pergi ke kantor pasti pulang lagi? Belum tentu. Terlalu mudah bagi Allah membuat kejadian itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itu karena saya sering lihat yang meninggal dan nggak ada disangka sama sekali ya. Makanya jangan sia-siakan kebersamaan. Sing legowo, pemaaf, jangan dibikin ribet rumah tangga tuh dengan anak tuh. Ibu gak mau lihat kamu lagi saat mustajab, udah pergi ke sekolah, hanyut atau ada kejadian yang gak pernah bisa lihat lagi. Nah, jangan sia-siakan kebersamaan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat. Belum tentu panjang. Dan yang terakhir, jadikan setiap waktu itu hanya berbuat baik sajalah. Ya, mata yang baik, dengar yang baik, mau ngomong baik. Kalau WA yang baik, ya. Yang paling penting di mana-mana berbuat baik dan hatinya baik. Itu aja terus, ya. Dan itu yang bisa bikin bahagia. Kalau hati mulai nggak enak, pasti ada yang nggak baik. Karena Allah tidak menyimpan bahagia dalam dosa. Kalau udah ada nggak nyaman. Ya saya udah ceritakan ada seorang ustadz yang dia ngomong sesuatu nyakitin sekali ya, nggak bagus gitu. Saya WA tuh, Ustadz, hati-hati bicara, perkataan ini menyakiti saya. Kalau pribadi yang dihina nggak ada masalah, tapi kalau agama dihina saya tidak suka. Oh dia hapus gitu jadi. Rupanya di dalam pesawat itu dia mau naik pesawat, dibaca ulang tuh. Wah selama di pesawat tuh sholat tobat.
turun dari pesawat dan nelpon. Saya pasti nggak terima tuh omongannya. Dia bilang, maafin saya, nggak dibalas. Nelpon nggak diangkat. Saya pikir, kenapa saya jadi menderita begini? Kenapa nggak saya maafin aja? Kan saya coba dengan ceramah sendiri ya. Harusnya kan saya jadi baik. Saya sakit hati, udah. Karena hati saya gelisah, berarti saya salah. Hati saya tidak tenang, akhirnya udah Ustaz, alhamdulillah, udah dimaafkan. Allah Akbar, dia senang ya nggak? Karena nggak rumit tinggal nulis, sudah saya maafin, beres. Kenapa kok pelan banget nulis itu ya? Iya, saya mikir, karena dan selama saya nggak memaafkan tuh nggak tenang saya juga. Tapi sesudah, ya Ustaz, saya maafkan. Alhamdulillah, saya banyak hikmahnya, terima kasih. Alhamdulillah, dah. Ternyata bisa tuh ya. Gengsi tadi nama ingin kelihatan nyesek gitu ya. Tapi sayanya menderita juga tuh. Jadi terus saya mikirin dia ya. Nah, hadirin sekalian, penting gak ilmu-ilmu seperti ini? Kalau gitu kita umroh lagi lah ya. Ikuti aja di Facebook KH Abdullah Gimnastiar ya. Sekarang pakai medsos lebih efisien, tinggal buka, dengerin gitu. Dan itu coba praktekkan dalam keseharian. Terima kasih Bapak Ibu. Di Darut Tauhid itu ada satu pesantren di Serua, di mana sih? Serua Pamulang ya. Saya kalau di Bandung pesantren, kalau di Jakarta juga rumah di BSD, tapi kalau malam saya tinggalnya di pesantren. Nah itu khusus untuk duafa, jadi tidak bayar untuk makan, sekolah, tinggal, free, dijamin semuanya. Ada 20% yang bayar, tapi itu pun nyumbang ke ini ya, jadi tetap aja anaknya diperlakukan sama beasiswa. Kemarin tuh retak itunya asramanya, jadi akibatnya tidurnya bergeletakan di masjid. Saya sedih sekali ya. Nah sekarang kita sedang bangunkan bangunan yang representatif lah, jangan sampai karena duafa kebagian yang retak, yang belajar aja itu ketimpa nggak, tentang duafa terancam jiwa. Ini ada yang wakaf tanah sekitar 9.000 meteran, hampir sehektar, danaunya bagus. Ya sebelumnya udah wakaf meninggal, anaknya sepakat, sehingga saya ingin sekali memakmurkan ini. Alhamdulillah santrinya sekitar 300 ya di sana, SMP dan SMA. Ini besok pulang ya, masih sempat belanja nggak? Beliin sorban gini lah seorang satu ya buat santri di sana. Itu mereka tuh kalau dikasih oleh-oleh tuh dirawat karena kan nggak kebeli ya. Sedih lah kalau lihat mereka. Ada yang jualan donat wirausaha, dimakan teman-temannya, ngutang, kapan bayarnya? Jadi sedih lah kalau lihat di sana tuh, karena memang dari yang sangat terbatas ekonomi orang tua. Nah kita sedang bangunkan, nanti teman-teman yang punya rezeki niatnya wakaf tuh mengalir. Ini tiap hari dia baca Quran, bagus, prestasinya baik-baik, banyak kejuaraan yang mereka, dan sudah ke Turki kemana-mana ya, ini yang dapat beasiswanya ya, di Madinah ada. Baik-baik dan disiplin ya, bersih di sana walaupun sederhana, sehingga dari wali kota Tangsel itu termasuk salah satu sekolah percontohan. Silakan nanti wakaf, bisa bulanan, bisa apa ya, ini untuk bekal ke kubur mereka. Saya bertanggung jawab untuk memakmurkan tempat wakaf itu supaya pahalanya ngalir terus. Yang kita bangun masjidnya dan asramanya ya, karena masjidnya sederhana dan aduh sedih itu belajar tuh di masjid giliran gitu. Saya merasa zolim. Silakan nanti diisi di sini bagi yang minat, diniatkan ikrar di Mekah ya. Kalau rezekinya mah nanti di sana aja, dia bisa ditransfer. Nah, kelihatan bukannya udah hampir habis itu. Ya kan nggak lucu wakaf 2 real, 3 real menghina Saudi Arabia, menghina Mekah itu mah ada kan dilipat gandakan 100.000 kan 200 menang 200.000 real kan. Kopet mah kopet
nanti dibawa. Ada pertanyaan Bu, Pak? Cukup lah ya. Mudah-mudahan saya dapat tiket besok ya. Ya, berarti kalau Bu Rino masih punya tugas di sini, satu grup lagi ya. Saya harusnya pulang Rebo, tapi kalau bisa pulang besok bagus, karena kalau pulangnya saya Kemis sampai di Bandung Kemis, sore malam udah harus ceramah lagi, biasanya capek ya, nggak pernah ada istirahatnya. Jadi besok ada jeda setengah hari istirahat. Jadi mudah-mudahan saya besok bisa menemani pulang ke tanah air. Sekali lagi terima kasih ya atas semua perhatian dan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.